Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat bersama saya Pai Siregar. Hari ini agak mendung dan musim mulai dingin, gitu ya. Jadi kemudian banyak yang sakit dan saya harapkan tapi Anda tetap sehat dan bisa menyaksikan podcast ini dengan semangat. Karena tema hari ini agak berat ini Pak ya. Gitu. Saya bacanya agak susah juga ini. Kita akan berbicara tentang skizofrenia. Gitu. Sebelumnya Pak Yasaf sehat? Ya, memang ini ya, Ya. tahun baru tapi mendung ya. Mendung Pak, betul. Iya. Iya. Kan tahun baru sekarang ini kan ya? Tahun baru Pak, masih belum ini, kita masih tanggal 10 ini Pak. Iya, Iya, udah mendung tahun baru. mendung gitu. Tapi ya gitulah. Jadi semakin berat ini topik ini. Iya, tapi mudah-mudahan jadi hangat mungkin Pak. Nggak tahu juga. Gimana Pak, apa itu skizofrenia Pak? Ya, saya kan sekali lagi kan bukan ahli psikologi, Iya, bukan filsuf juga, bukan ahli psikoanalisis juga gitu ya. betul. Jadi saya kalau ditanya pertanyaan itu hanya bisa menjawab sejauh saya orang yang bergerak di dalam cultural studies. Jadi lebih banyak kepada sudut pandang kebudayaan begitu kan. Iya, iya. Jadi ya memang kalau kita bicara skizofrenia ya, kan ada juga yang melafalkannya skizofrenia ya. Iya. Ya udahlah kita pakai skizofrenia aja gitu Iya. kan. Kalau kita melihat ininya dari segi apa namanya katakanlah klinis ya. Oke. Skizofrenia itu kan dipandang sebagai sesuatu abnormalitas gitu. Sebagai sesuatu di dalam tataran psikis itu yang apa ya, di luar normal itu karena apa? Karena dia sering dikaitkan dengan masalah mental disorder. Kekacauan mental gitu kan. Iya, Ya. iya. Kekacauan di dalam pikiran si skizofrenia ini. Hmm. Nah, cuman nanti ya sebagaimana yang saya katakan, mungkin saya bisa menjelaskan secara permukaan terkait dengan konsep-konsep psikologis dan psikoanalisis ini. Karena di dalam podcast kita ini mungkin nanti akan lebih banyak membicarakan skizofrenia itu sebagai satu fenomena kebudayaan gitu. Oke. Ya, tapi sebagai konsep tadi itu, sebagai konsep klinis lah tadi itu dikaitkan dengan ini masalah disorder di dalam struktur mental gitu kan. Nah, disorder ini setidak-tidaknya berkaitan dengan 3 hal ya. Ya. Disorder di dalam konteks waktu, Ya. disorder dalam konteks tempat gitu kan, Ya. dan posisi seseorang di dalam pada tempat itu, Betul. dan disorder dalam bahasa. Disorder dalam bahasa ya. Ya. Nah, di dalam literatur dijelaskan disorder dalam bahasa itu dalam pengertian begini. Kalau kita yang merasa diri kita orang yang normal ya, Betul. dan kita menganggap skizofrenia itu abnormal, Ya. nah kita kan merujuk pada bahasa itu adalah bahasa yang kita anggap normal kan. Bahasa yang kita anggap normal itu begini, dalam bahasa Indonesia misalnya, Ya. bahasa yang normal itu kan bahasa yang mengikuti hukum bahasa Indonesia ya. SPOK gitu Pak ya. Ya, tidak hanya SPOK aja, mengikuti vocabulary-nya, Oh, ya. ya kan. Kalau di vocabulary-nya di kamusnya dikatakan pohon, ya saya gunakan kata pohon itu untuk menjelaskan tumbuhan yang Ya. tumbuh di luar sana yang warna hijau itu gitu Iya, kan. betul. Nah, tapi bahasa Indonesia kan juga punya grammar yang disebut dengan SPOK. Apa namanya? Tata bahasa Indonesia yang benar gitu kan ya, Iya. SPOK itu gitu. Jadi kita punya aturan lah di dalam menyusun kata-kata menjadi satu kalimat. Iya. Nah, bahasa yang normal kan begitu. Iya, iya. Kita ambil kata dari kamus, terus kemudian kita susun jadi kalimat sesuai dengan aturan ya, grammar tadi itu, dan kita mampu menghasilkan kalimat yang bermakna kan. Iya. Misalnya saya ambil contoh, saya bikin kalimat, saya mau pergi ke restoran malam ini. Iya. Ya, restoran ada di kamus gitu kan. Betul. Ya. Malam ada di kamus Iya, gitu kan. Nah, subjek saya ambil dari kamus juga saya. Betul. Predikat pergi itu ada semua di kamus itu, dan ketika saya pakai aturan ya saya pakailah subjek saya untuk subjek, pergi untuk predikat dan seterusnya. Makanya kalimatnya bermakna gitu. Betul. Oke, nah mengapa skizofrenia dikatakan disorder
dalam tataran bahasa karena mereka memperlakukan kamus itu tidak seperti kita, kacau gitu kan ya. Mereka ini yang menderita schizofrenia itu ya? Yang tadi dianggap menyandang apa namanya schizofrenia ini, Oke. itu memperlakukan kamus dan SPOK itu tidak seperti kita. Jadi misalnya saya punya teman kebetulan penyandang schizofrenia di Malang. Ini saya sering berulang-ulang menyampaikan ini. Iya. Ada teman saya mengidap schizofrenia, orang Malang, ketika dia S2 di Jerman. Dia cerita artinya kan melalui kata-kata ya. Iya. Bukan melalui gambar. Dia cerita, saya dulu sebetulnya ingin masuk ke ITB. Tapi saya ditolak karena rambut saya. Bingung saya kan ya. Iya. Orang emang ada persyaratan rambut di ITB itu kan ya. Udah cerita lagi dia. Iya. Saya dulu kagum dengan orang-orang Jerman itu bisa menghasilkan bom nuklir itu kan ya. Mengapa kok bisa? Mereka berjambang semua. Wah, makin bingung lagi saya. Kok jambang dikaitkan dengan bom nuklir itu kan ya. Cerita lagi dia tuh. Kemudian cerita, saya dulu tahu juga tuh orang Amerika bisa ke bulan. Itu kan mengapa? Iya, karena mereka berkumis tebal semua gitu kan. Bingung saya kan ya. Tapi lama-lama saya membaca pola gitu. Membaca pola dari teman saya ini. Oh, rupanya gitu ya. Iya. Yang dia maksud adalah tidak diterima di ITB karena kurang pintar. Jadi bagi orang schizofrenia, teman saya ini tidak berlaku untuk semua orang yang pengidap schizofrenia ini. Teman saya ini, bagi dia rambut itu artinya pintar. Bagi dia jambang itu artinya pintar. Bagi dia kumis tebal itu artinya pintar. Bagi kita kan pintar itu kan kata pintar. Iya. Bagi dia tidak, kata jambang itu artinya juga pintar. Nah, begitulah pengidap schizofrenia itu ya. Jadi makanya bahasanya menjadi kacau gitu. Waktu saya kuliah di Inggris dulu, saya pernah dilihatkan oleh pembimbing saya di Inggris sebuah surat. Kamu ngerti nggak surat ini? Nggak ngerti, saya bilang. Tahu nggak kamu? Yang kamu nggak ngerti ini itu surat dari seorang penyandang schizofrenia ke orang schizofrenia yang lain. Dan mereka saling mengerti, bisa saling mengerti baca surat itu gitu kan ya. Saya karena saya ahli psikoanalisis, saya ngerti surat itu. Artinya apa? Mereka punya aturan sendiri, punya vocabulary sendiri yang saling dimengerti oleh mereka. Iya. Sama dengan kita nulis pesan gitu ya melalui WA gitu kan ya, pendek-pendek gitu kan. BPK, kok kita saling mengerti itu Bapak. Iya. Nah, samanya dengan mereka, bagi mereka jambang itu adalah pintar gitu kan ya. Iya. Sehingga artinya apa? Mereka juga punya satu sistem bahasa sendiri. Punya vocabulary-nya, punya aturannya juga. Kita aja yang tidak ngerti gitu kan. Iya, betul. Sehingga kata dosen saya, justru kamu yang dianggap abnormal oleh mereka gitu kan. Iya. Nah, itu masalah disorder ya. Iya. Disorder dalam bahasa. Kemudian ada juga memiliki orientasi waktu yang tidak linear kayak kita gitu. Iya. Jadi kalau bagi kita ya, Romawi itu kan udah lewat. Ya kan? Era zaman Yunani udah lewat. Abad pertengahan udah lewat, Renaissance udah lewat. Itu bagi kita yang normal menerima waktu ya. Bagi dia tidak lewat Romawi itu, masih ada. Jadi dia menyatukan masa lalu dengan masa kini dan juga mungkin masa depan juga. Bagi mereka satu aja gitu. Iya. Mengapa demikian? Karena dia cerita lagi ke saya. Tahu nggak kamu, katanya ya, saya dulu kuliah di Jerman, kuliah di jurusan mesin gitu ya. Dosen saya tuh berjambang semua itu kan ya. Yang satu namanya Plato, satu nama Aristoteles gitu kan ya. Waduh, tua bener. Di mana kamu kuliah? Di Kolosium. Nah, bagi dia tuh Kolosium tuh masih hidup, masih ada. Iya. Plato tuh masih hidup gitu kan ya. Iya. Belum mati bagi dia. Iya. Jadi itu artinya dia tidak punya orientasi waktu. Masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu. Bagi dia satu aja gitu.
Iya, iya. Jadi ada istilah disorientasi waktu gitu ya. Hmm. Nah, itu berakibat pada konsep dirinya. Jadi kan dia tidak bisa memahami linearitas waktu ya. Iya. Bagi dia masa lalu itu sama aja dengan masa sekarang. Iya, Gitu. iya. Plato masih hidup. Betul. Berarti Gajah Mada masih ada itu, Pak. Gajah Mada masih ada. Gitu kan. Apa Ayam Wuruk. ayam burung masih ada. Ya udah, jangan gitu Bang. Jadi, Patah tuh ya. masih ada gitu kan. Nah, nah yang ketiga itu adalah masalah apa namanya ya, yang tadi udah kita diskusikan juga sebelumnya ya, masalah konsep diri gitu. Iya. Sekali lagi tadi kan kita udah jelaskan masing-masing kita punya konsep diri kita yang utuh ya. Betul. Saya bisa menggambarkan saya siapa, Iya. menggunakan identitas yang utuh kan, nggak ada campur-campur gitu. Iya. Orang skizofrenia itu memandang konsep dirinya itu sebagai sesuatu yang sangat cair, sangat cair. Satu ketika saya ke Malang, ketemu dengan teman saya itu. Iya. Saya lihat dia pakai baju seragam SMA. Wis, kembali ke masalah. Iya, bawa buku-buku tuh kan, dan ngomong-ngomong, tadi saya ketemu guru saya itu kan. Jadi dia membayangkan dirinya sebagai siswa. Iya, iya. Kemana-mana pakai baju itu, seragam SMA. Coba ya, Iya. abu-abu ya. Abu-abu, Iya, itu putih kan abu-abu putih, ya. putih Iya. itu ya. Dan ngomong anak SMA sih. Ah. Terus beberapa bulan kemudian saya ke Malang lagi ya. Apa namanya? Dia sudah pakai baju camat. Oh. Di jalan-jalan tuh merintah-merintah, bersihin jalan ini. Iya. Karena dia menggambarkan dirinya adalah camat. Iya. Nah seperti itulah. Jadi dia tidak mempunyai konsep diri yang tetap. Orang sering menyebutnya dengan multi identity ya, atau multiple self. Iya, iya. Apa diri yang Ya, diri yang beragam jamak, lah ya, diri jamak, yang betul. jamak Iya. gitu. Berganti-ganti gitu kan ya. Beda dengan kita, kalau kita kan punya konsep diri yang mapan, utuh, Iya. dan berkelanjutan gitu kan. Dan dipertahankan mungkin, Pak ya. Dan dipertahankan, walaupun satu ketika nanti bisa aja dipengaruhi oleh Iya, betul. dunia eksternal dan bisa berubah ya. Tapi Iya. dia tuh kalau orang skizofrenia tidak, dia tidak tetap. Jadi ada 3 hal tadi itu, apa namanya, bahasanya Iya. disorder, kemudian tidak punya, Waktu ya. ya, karena tidak punya konsep waktu, maka dia tidak bisa juga berbahasa pakai tenses. Kalau dalam bahasa Inggris kita kan mengenal tenses ya, Iya. past tense, present tense, Ya, dan future ya. future tense gitu kan. Dia tidak mengenal itu. Sehingga dia bisa mengatakan dalam satu dialog dengan saya gitu ya, saya sudah pergi ke pasar besok gitu kan. Loh sudah itu kan kata untuk menjelaskan masa lalu kan. Iya. Saya sudah pergi ke pasar besok. Ah. Nah karena bagi dia past tense dengan present tense itu dan Iya. future tense itu sama aja rata gitu. Iya, iya. Satu ketika dia akan bisa mengatakan, saya belum pergi ke pasar kemarin, padahal sudah gitu. Iya. Karena bagi dia belum itu sama aja dengan sudah. Iya. Nah itu jadi dia tidak punya orientasi waktu, akibatnya dia juga tidak punya orientasi waktu dalam bahasa. Nah tiga hal ini yang mencirikan skizofrenia. Ini kalau kita bicara dari segi psikoanalisisnya. Sekali saya, betul. Dan sekali lagi saya kan bukan ahlinya. Iya. Kalau budaya gimana, Pak? Oke, jadi tadi kan kita membicarakan skizofrenia pada tataran internal psikis ya. Iya. Kita gambarkan seperti itu. Tetapi skizofrenia itu bisa merupakan gambaran dari sebuah budaya. Gambaran sebuah budaya ya. Artinya kalau itu kita membicarakan skizofrenia pada tataran budaya, kita membicarakannya itu dalam konteks yang tadi udah kemarin ya, Iya. apa namanya di episode sebelumnya kita membicarakan tentang postmodernisme. Skizofrenia itu adalah hilangnya yang namanya kesatuan. Hilangnya kesatuan. Hilangnya yang dalam seni, dalam arsitektur, dalam desain ya, hilangnya unity itu kan ya. Sehingga berbagai unsur itu bisa campur aduk di dalam satu ekspresi. Sehingga kita menghadapi satu kontradiksi. Iya.
yang sama dengan kontradiksi secara psikis tadi yang skizofrenia tadi itu. Iya. Saya sudah pergi ke pasar besok. Itu kan kontradiktif kalimat itu. Iya. Mestinya kan akan ya. Iya. Saya akan pergi ke pasar besok. Mestinya itu. Tapi kalau saya belum pergi ke pasar besok itu kan kontradiktif kalimat. Iya. Saya sudah mandi besok. Saya sudah mandi besok gitu kan. Bingung juga gitu. Iya. Ya salah ya. Nah di dalam kebudayaan artinya tiga ciri atau tiga karakter dari skizofrenia pada tataran psikis tadi itu diterapkan atau berlaku pada kebudayaan, pada ekspresi budaya. Iya. Ketika satu ekspresi budaya tidak lagi ada kesatuan, nah kita mengatakan ekspresi itu skizofrenik gitu. Iya. Misalnya kalau kita lihat gambar yang depan ya, ini kan Harajuku sih ya. Iya, Pak. Harajuku. Kalau kita menanyakan Harajuku itu timur atau barat? Geografisnya sih di Jepang, Pak. Secara geografis kan? Kalau pakainya ada di Harajuku Jepang ya. Iya. Tapi kalau karakter elemen-elemen visualnya itu timur atau barat? Bingung juga jawabnya. Mulai kita bingung karena apa? Harajuku itu kan mengkombinasikan elemen-elemen barat, timur itu ini begitu saja gitu. Sehingga elemen baratnya ada, rambutnya pirang misalnya kan ya. Betul. Kulitnya Digelapkan gitu digelapkan, ya? diterangkan tangannya, dan elemen-elemen yang lain itu. Jadi ada percampuran elemen di sana yang membuat kita tuh menghadapi satu situasi yang kontradiktif. Iya. Tadi tuh misalnya, ini barat atau timur, Western atau eastern kan ya. Iya. Eastern style atau western style. Iya. Nah kita menghadapi satu dilema di situ ya, satu kontradiksi. Nah itulah skizofrenia dalam tataran ini, dalam tataran budaya. Belum lagi kalau kita bicara misalnya kalau ada gambar yang ini misalnya ya. Iya. Jadi salah satu ciri dari skizofrenia itu dia dekat-dekat dengan dekonstruksi. Dekat-dekat dengan dekonstruksi. Dekonstruksi ya. Iya. Dekat-dekat itu dalam pengertian begini. Di dalam bahasa kan kita mengenal fungsi atau nilai. Ya. Di dalam bahasa dikenal kalau kita membaca misalnya Ferdinand de Saussure ya, di dalam buku punya tentang semiotika itu kita mengenal ada nilai bahasa. Nilai bahasa itu sama dengan nilai uang ya. Misalnya kalau kita bicara nilai pada uang 1.000 rupiah nilainya 1.000 rupiah. apa yang bisa dibeli untuk 1.000 rupiah itulah nilainya. Kalau kita katakan uang 1.000 rupiah bisa dipakai untuk beli goreng pisang, maka 1.000 rupiah itu bernilai satu potong goreng pisang. Itu nilai dari uang. Iya. Bahasa juga sama, memiliki nilai. Setara dengan uang tadi ya. Iya. Apa nilai bahasa? Ya kemampuan bahasa itu merepresentasikan kenyataan gitu kan. Dia memiliki nilai. Terkait dengan itu misalnya kita ambil contoh ya. Di dalam bahasa ditunjukkan dengan modalitas. Kalau saya katakan saya mungkin akan ikut podcast minggu depan. Mungkin. Oke. Beda kan kalau saya mengatakan saya pasti ikut podcast minggu depan. Iya. Nah, mungkin dengan sepertinya, dengan akan boleh jadi ya. Kira-kira. Insya Allah. yang paling ini itu ya, yang paling mujarab itu Pak, itu sapu jagat itu Pak. Ya, insya Allah ini itu paling itu bingung. Kira-kira iya, mungkin iya juga kan itu. Ya, itu betul Pak. Jadi kan beda dengan pasti saya datang besok ya. Iya. Apalagi tambah dengan berani sumpah itu kan. Itu lebih meyakinkan lagi itu. Iya. Jadi kata pasti itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada mungkin. Iya. Nah itu dalam bahasa ya. Betul. Nah kemudian bahasa itu bernilai ketika dia mampu merepresentasikan kenyataan. Misalnya apa nilai dari kata pohon? Ya kemampuannya untuk merepresentasikan ini pohon, tanaman itu kan. Itulah nilainya.
Nah, pada schizofrenik nilai itu dia mengembangkan nilai sendiri. Orang bagi dia jenggot itu artinya pintar gitu kan ya. Iya. Jadi jenggot itu memiliki nilai bagi orang schizofrenik beda dengan kita gitu. Iya, iya. Beda nilai itu kan ya. Iya. Nah, itu adalah dalam bahasa. Nah, di dalam kebudayaan, khususnya dalam seni ya, masing-masing objek itu punya nilai gitu. Misalnya kita ambil contoh di gambar ini ya. Ini fashion sih ini ya. Oke, ya Pak. Apa nilai dari chips? Ya sebagai perangkat komputer untuk menyimpan informasi kan ya. Iya. Chips itu. Terus ngapain dipakai untuk ini? Untuk hiasan kepala si chips tadi itu. Jadi dia salah nilai gitu kan ya. Nah begitulah cara schizofrenia itu sebagai satu fenomena kebudayaan. Dia itu sama dengan orang schizofrenia tadi yang mengganti kata pintar dengan rambut. Iya, iya. Ini sama dengan itu, ya kan? Chip yang tadinya fungsinya Komputer gitu untuk Pak komputer, ya. untuk menyimpan informasi, sekarang dijadikan hiasan kepala gitu kan? Salah tempat, sama dengan salah bahasa tadi gitu. Iya, iya. Nah ini dalam hal tentu dikatakan ini adalah fenomena schizofrenia ya. Iya. Mengapa dikatakan dekat dengan dekonstruksi? Karena dekonstruksi itu salah satu pengertian yang lain itu adalah salah tempat tadi itu. Dasi gitu ya. Iya. Dasi untuk apa? Ya salah satu elemen dari pakaian formal kan ya dasi ya. Betul. Sekarang kita lihat fashion yang kontemporer. Dasi itu ditaruh di kepala, Iya. dijajarin di kepala itu sebagai hiasan kepala. Iya. Jadi salah tempat, dan salah tempat itu adalah bagian dari schizofrenia. Sama dengan salah menempatkan bahasa tadi gitu Iya, ya. iya. Oke, jadi itu bagaimana penerapan konsep schizofrenia itu pada bidang kebudayaan dan seni ya, khususnya adalah pada seni postmodern gitu. Jadi schizofrenia itu dekat-dekat dengan dekonstruksi gitu Pak ya? Iya, Oh berarti saya tidak schizofrenia saya Pak? dekat-dekat ya. Iya. Iya, kalau schizofrenia barangkali ini vocabulary-nya akan berbeda ya. Iya, iya. Karena saya nggak mau dekat-dekat dengan dengan dekonstruksi Pak. Itu metafor. Nah, kalau gambar ini gimana Pak? Ini pernah kita bahas juga ya waktu itu ya? Ya ini gambar ini pernah kita bahas ya, tapi barangkali kita bahas sekarang tuh dalam konteks bekerjanya schizofrenia itu ya. Jadi sebetulnya schizofrenia itu kan tadi sudah jelaskan ya. Betul. Ada disorder Iya, pada waktu, pada bahasa, waktu dan itu ya diri ya. ruang, waktu dan diri kan ya. Iya. Ada disorder di situ gitu. Nah, disorder itu bisa dalam pengertian yang tadi apa namanya abnormalitas tadi itu ya. Kenapa? Karena dia betul-betul keluar dari ini, dari cara pemahaman bahasa, cara pemahaman ruang, waktu dan diri. Bagi kita orang normal gitu kan ya. Iya. Bagi kita orang normal bahasa, diri, ruang, waktu itu harus memiliki satu kesatuan. Ya kan? Masa lalu ya masa lalu. Iya. Nggak bisa disatukan dengan masa sekarang. Iya. Kan kita menganggap diri kita normal itu kan begitu tuh kan ya. Iya. Simbol juga begitu gitu. Bagi kita bulan, ya kan, gambar bulan yang representasi dari bulan. Betul. Penanda dari bulan, ya kan. Iya. Yang sebenarnya sana itu gitu ya. Tunggu dulu. Bagi orang schizofrenia tidak mesti begitu. Di sini saya tampilkan hasil riset dari mahasiswa saya ya. Iya. Ada mahasiswa saya yang mengambil topik lukisan orang schizofrenik gitu. Ini adalah 3 lukisan dari seseorang yang menyandang schizofrenia. Iya. Namanya saya lupa, Eko kalau tidak salah itu namanya, Jakarta. Oke. Mula-mula si mahasiswa saya itu ini ya menafsirkan, wah ini pastilah berkaitan dengan suasana malam. Karena ada bulan, langitnya gelap gitu kan ya. Mula-mula dia menafsirkan begitu. Terus kemudian dia pakai metode interviewnya psikoanalisis ya. Kalau metode interview psikoanalisis itu kan lebih mendekati seperti ini ya, hipnotis gitu. Iya. Jadi menggali-gali. Chimney sweeping maksud apa ya?
apa namanya? Chimney sweeping, membersihkan cerobong asap. Cerobong asap, Iya. chimney sweeping ya. Iya. Nah, lama-kelamaan terbongkarlah ini apa namanya? Pengalaman psikisnya masa lalu gitu. Dari wawancara tadi itu. Dari situlah dia mengetahui ya bahwa yang kita anggap sebagai bulan itu tuh bukan bulan. Itu adalah representasi dari kakaknya. Kakak si Eko ini berarti Pak? Kakak dari yang pelukis, dari pelukis ini ya. Iya. Dia apa secara psikis itu sangat mencintai kakaknya, sangat mencintai kakaknya ya. Dan begitu mencintai kakaknya, pokoknya di dalam lukisan-lukisannya selalu ada representasi kakaknya. Nah, rupanya representasi dari kakaknya itu adalah yang kita anggap bulan itu sebetulnya adalah tai lalat gitu. Oke, iya. Karena kakaknya punya tai lalat. Itu menurut riset mahasiswa saya, Iya. itu bukan representasi bulan tapi tai lalat begitu ya. Nah, dari sini kan kelihatan bagaimana bahasanya ya. Iya. Jadi tidak hanya bahasa verbalnya yang ini yang tidak sama dengan kita, bahasa visualnya juga tidak sama gitu. Dengan kita menganggap diri kita normal ya. Iya. Makanya kalau di barat itu orang barat itu banyak pemikir barat itu sangat hati-hati untuk mengatakan orang schizofrenia itu abnormal. Karena kalau dia tidak normal gitu ya, kok bisa punya aturan bahasa. Iya, betul. Nah, makanya itu sangat hati-hati para pemikir barat itu mencap orang schizofrenia itu sebagai orang yang gila gitu ya. Kalau babinya sendiri apa Pak? Saya penasaran aja sebenarnya. Apa dirinya si pelukisnya itu? Saya tidak tahu persis juga ya, tapi karena kemarin itu kan fokus pada ini ya. Babi itu bisa dalam pengertian itu ada urusan dengan agama. Oke. Ada urusan dengan agama ya. Iya. Cuman saya tidak tahu detailnya seperti apa. Iya. Tapi itu ya memang babi itu kan sering dikaitkan dengan problem keyakinan sih ya. Betul. Dia juga dikaitkan dengan itu, tapi tidak sama dengan kita gitu. Iya. Bukan urusan haram halal itu bukan gitu. Bukan ya. Iya. Saya mau mencoba membacanya tapi nyerah gitu. Ntar salah lagi bacanya. Ya salah karena kita kan Iya, dengan ini ya standar berbeda itu Pak. iya karena kita kan harus menggali dari ini, dari unconscious Betul. dia gitu ya. Iya. Oke, ini menarik sekali nih Pak, karena kemudian dia melibatkan banyak metode yang jarang, sebenarnya itu pernah kita bahas ya tentang ketidaksadaran, tapi kemudian jarang digunakan di dalam dunia akademik Indonesia gitu Pak ya, karena hampir jarang kita menggunakan skizoanalisis. Gitu. Ada ya Pak ya? Schizoanalisis berarti ya? Saya rasa di Indonesia pendekatan psikoanalisis itu masih Jarang ya Pak? asing ya, masih jarang lah. Iya. Teman-teman dosen misalnya di psikologi itu yang akrab dengan teori-teori tentang ini tentang Ketidaksadaran gitu ya? Ketidaksadaran, tentang misalnya konsep belakang tentang simbolik, imajiner gitu kan ya. Itu agak langka ya. Iya. Kita temukan di Indonesia itu diskusi-diskusi tentang itu ya. Nah, padahal itu kalau kita bicara schizofrenia ini, itu mau tidak mau pintunya harus dari situ. Iya. Dari pintu tentang teori unconscious gitu kan. Jadi kalau kita bicara schizofrenia dikaitkan dengan teori unconscious tadi itu, maka kita bisa mengenal, misalnya kita ambil contoh ini ya, Jacques Lacan itu, pemikir Prancis yang mengatakan, ketidaksadaran kita itu bekerjanya seperti cara kerja bahasa. Iya, structured like language katanya. Iya. Benar ya Pak? Structure like language gitu kan ya. Unconscious structured like language gitu kan. Nah, maksudnya itu apa? Dia ambil contoh mimpi gitu. Kalau kita bicara bahasa kan tadi tuh, sistem bahasa tuh tidak lain dari ada vocabulary ya. Ada kamus. Iya. Itu yang aksis vertikalnya. Tapi aksis ke kanannya horizontal ada grammar, ada SPOK. Iya. Nah, bahasa bekerja kan itu ada kamus, ada SPOK kan begitu aja ya. Kata pemikir Prancis ini, emangnya
di mimpi tidak ada itu gitu Iya. kan. Nah ternyata juga mimpi itu ada vocabulary-nya masing-masing kita masing-masing dan juga mungkin vocabulary umum juga gitu. Iya. Dan juga ada ininya susunan gambar. Susunan gambar ya. Iya. Mimpi itu berwarna kan ya Nah loh. atau hitam putih. Saya pernah bermimpi tapi nggak pernah inget Pak. Gitu. Enggak, ini ada orang yang nanya ke saya, Oh, iya. Pak mimpi itu berwarna atau hitam putih? Oh, saya pikir nanya ke saya. Sejauh yang pengalaman saya bilang mimpi itu berwarna gitu. Dan selalu gambar gitu. Ya itu pasti Pak, betul. Iya. Jadi jarang orang mimpi kalimat gitu ya. Jarang Pak. Saya nyaris tidak pernah mimpi kalimat gitu. Iya, saya Di nggak mimpi pernah saya Pak. tuh ada kalimat, nggak pernah. Terus seperti film kan, jadi adegan-adegan yang Iya. kadang terputus nyambung lagi, ya macam-macam Iya. lah itu. Dia mimpi kita tuh memang seperti film. Ada susunannya, ada scene-nya, Ya, ada sequence-nya. Iya, betul. Memang seperti film. Cuman urutannya itu Ya, beda kacau dengan lah. film. Ya. Beda dengan film ya. Iya. Jadi misalnya saya ambil contoh ya, saya pernah mimpi. Hmm. Saya mimpi naik sepeda. Ya. Terus tiba-tiba sepedanya take off. Terus, ya betul. Sepeda take off Ya. ya. Terbang. Nah pas sudah di atas itu saya di dalam pesawat. Wah. Kemudian nggak begitu lama pesawat tuh mau landing. Ya. Ternyata saya landing naik kuda gitu ya. Jadi yang landing itu kuda gitu kan. Nah mimpi saya itu menyatukan 3 hal. Ya. 3 hal yang berbeda ya. Naik sepeda, naik pesawat, naik kuda. kuda. Kan 3 hal yang berbeda tuh. Iya. Oleh mimpi disatukan menjadi satu narasi. Kayak film, ya kan? Iya, betul. Nggak tahu saya tuh apakah di mimpi kita tuh ada editornya gitu ya. Nah, itu nanti kita cari lihat tuh Pak, yang ulang teorinya pasti Tapi lupa yang itu. jelas cara kerjanya sama seperti film, Iya. ada editornya gitu kan. Betul. Ya kan dipotong-potong gambar terus disatukan gitu Iya. kan ya. Menjadilah satu cerita narasi mimpi gitu kan. Iya. Nah, jadi apa namanya? Di dalam ketidaksadaran kita tuh ada bekerja bahasa di situ gitu kan. Yang contoh yang paling konkret kan di mimpi tadi itu. Iya. Jadi mimpi itu ada gramarnya, ada apa namanya kamusnya, Iya. ada perbendaharaan gambarnya Iya. gitu kan ya. Dan ada susunannya juga gitu kan. Oke. Nah tetapi kalau kita bicara orang yang menyandang skizofrenia tadi itu, cara kerja bahasanya itu ini ya, cara kerja bahasanya itu setidak-tidaknya itu ada 2 hal gitu, yang menjelaskan bahwa itu adalah disorder. Bisa satu kata digunakan oleh dia untuk menjelaskan banyak makna gitu. Ya, seperti tadi jenggot. Bukan. Bukan. Jadi kata jenggot bisa digunakan untuk pintar, Oh, ya. bisa untuk tamak, bisa untuk loyal, bisa untuk Sombong. pemalas. Oh. Kata tamak apa namanya kata Jenggot itu. jenggot tadi Iya, gitu ya. Sebaliknya bisa juga banyak kata digunakan untuk menjelaskan satu konsep. Yang seperti tadi itu, jenggot, rambut, kumis itu pintar gitu kan. Nah, jadi disorder itu bisa dalam 2 cara gitu ya. Di dalam skizofrenia tadi itu. Nah, makanya memungkinkan itu juga muncul secara visual seperti yang ditunjukkan oleh Eko ini ya. Iya, iya. Dia Ya bulannya belum tentu bulan gitu Iya. kan. Ada salah satu lukisannya itu dia sedang menelan matahari. Terus? Judul lukisannya memang itu menelan matahari. Gitu. Oh, enggak ada ya. Tapi yang harus hati-hati adalah itu bukan matahari. Iya, iya. Itu adalah tai lalatnya, kakaknya gitu, yang dia telan itu. Iya, Dan menelan tuh bukan berarti itu benci ya. Belum tentu berarti itu gitu. Iya, iya. Nah begitulah cara kerja pikiran orang skizofren itu, dan itu muncul pada ininya, pada karyanya. Tapi kalau yang Posmo tadi itu bukan penyandang skizofrenia tuh. Iya. Cuman karyanya cara-cara kerjanya sama dengan Ya, skizofrenia. penderita skizofrenia itu ya. Iya. Ya, nah. Aduh, ini berat juga nih Pak. Sebelum saya buka pertanyaan, selain di dunia yang dilipat, di mana lagi ya Pak bisa ditemukan tentang skizofrenia ini Pak?
Ya saya rasa sama tadi ya, dunia yang dilipat, terus kemudian hipersemiotika sama teori budaya kontemporer. Oke, ini 3 buku itu. Oke, silakan kalau Anda ingin membaca tentang lebih jauh tentang skizofrenia itu ada di teori budaya kontemporer, kemudian ada di semiotika dan hypersemiotika, dan tentu saja di dunia yang dilipat, buku yang juga menjadi judul dari podcast ini. Silakan kalau rekan-rekan tertarik bisa dicari di Cantrik Pustaka. Mereka ada Facebook, ada Twitter atau X dan Instagram @cantrikpustaka, dan kemudian mereka memiliki websitenya www.cantrikpustaka.com. Gitu. Silakan yang hadir di studio jika ada yang ingin bertanya. Mungkin saya mau bertanya tentang skizofrenia. Ini kan tadi Bapak bilang itu apa ya? Dalam satu bahasa mungkin bisa bercampur banyak makna gitu ya. Kalau yang setangkap saya gitu. Dan juga kalau saya lihat skizo ini kan kita kan kalau dari segi skizo sendiri kan kita kan tidak bisa membedakan real dan mana yang bukan real gitu. Yang saya mau jadi pertanyakan, ada konsep namanya sinkretisme juga mungkin, yang kalau sepanjang saya baca itu Bapak dalam buku juga menjelaskan tentang sinkretisme, tentang Sinkretisme? ya, ya, tentang penggabungan banyak budaya. Apakah skizofrenia ini bisa kita samakan dengan sinkretisme gitu, dalam budaya? Mungkin itu aja. Ya, ini pertanyaannya berat ini. Berat Pak, ini mendung dan berat Pak. Iya. Karena apa ya, sinkretisme itu beda dengan eklektik dan hibrid ya. Kalau hibrid dan eklektik itu lebih apa ya, lebih permukaan dia ya. Jadi lebih bisa mudah menjelaskan arsitektur, produk, bangunan, pakaian gitu kan. Nah, sinkretisme ini dia agak susah untuk ininya menjelaskannya itu karena ini konsep yang pada awalnya itu berkaitan dengan agama, keyakinan. Jadi sinkretik itu dalam pengertian menggabung-gabungkan berbagai keyakinan ya. Dekat-dekat dengan agnostisme gitu kan, walaupun berbeda sih. Iya. Nah, kalau sinkretik ini kan menerima berbagai keyakinan. Iya. Sehingga di Indonesia ini kan ditolak ada sinkretisme semacam itu ya. Banyak sekali keyakinan yang primitif, masyarakat primitif itu yang sinkretik gitu. Menerima berbagai macam keyakinan. Ya, gitu menggabungkan teman-teman Pak ya. Ya. Jadi agak sensitif nih konsep ini. Nah, cuman memang dalam banyak hal dipakai di dalam fenomena kebudayaan, khususnya oleh subculture itu. Misalnya punk, underground, kemudian hippies. Dia mengambil yang permukaannya. Karena kalau kita bicara underground, hippies, punk, dan semacamnya itu kan banyak sekali tuh. Sex Pistol misalnya kan, banyak kelompok yang subculture itu. Mereka pada dasarnya itu bekerja pakai model-model sinkretik tadi itu, tapi tidak ada urusan dengan keyakinan ya. Gabung-gabung tapi urusan yang permukaan gitu. Misalnya kita ambil contoh punk lah gitu. Ya kan, punk itu pakai mohawk, pakai lambang swastika, pakai lambang agama yang lain. Iya, pakai peniti pakai simbol Amerika, pakai simbol Rusia sekaligus gitu kan ya. Campur aduk semuanya gitu kan. Nah, jadi pengertian sinkretik itu lebih dijadikan lebih permukaan gitu. Tidak berurusan dengan dengan keyakinan gitu kan ya. Jadi memang di dalam kebudayaan anti kepampanan, seperti misalnya budaya Karibia ya. Budaya jalanan misalnya. Street culture gitu ya. Ada pop culture juga dalam hal tertentu. Pokoknya budaya-budaya yang urusannya dengan perlawanan suka sekali itu menggabungkan berbagai tanda-tanda ya. Yang satu sama lain itu saling menegasi gitu. Nah, misalnya Madonna tuh pakai simbol agamanya ya. Tapi ditaruhnya di pantatnya gitu kan. Udah
itu schizofrenik, bukan apa? Sinkretik. Bukan sinkretik ya, itu schizofrenik itu. Tapi kalau sinkretik kan lebih dicirikan oleh banyak elemen yang udah nggak karuan, apa namanya? Iya, pemaknaannya itu. Pemaknaannya, ya kan? Apa namanya? Satu komunis, satu liberal, satu Islam, satu Kristen, digabung jadi satu, jadi apa itu? Nah itulah problemnya ini ya, sinkretisme di dalam kultural. Saya tidak berbicara yang di dalam agama ya, karena itu agak sensitif bicaranya di dalam konteks Indonesia ini gitu kan. Jadi kalau dilihat secara kultural ya, sinkretisme itu menjadi satu alat perlawanan. Dia juga menjadi alat perlawanan kaum perempuan dalam gerakan feminisme gitu kan. Iya Pak. Gerakan feminisme itu ini yang tadi udah kita jelaskan contohnya ya. Iya. Mengambil elemen-elemen maskulin. Iya. Disatukan dengan elemen-elemen yang feminin. Tapi yang bukan yang ini nih. Oh bukan ini Pak? Bukan. Udah nggak ada Pak. Menjadi satu ekspresi yang menghasilkan kontradiksi. Iya. Jadi pada akhirnya yang bermuatan sinkretik itu pada akhirnya akan menyulitkan kita untuk memiliki satu kesatuan dalam hal makna, nilai dan sebagainya gitu. Karena dia mencampur adukan gitu ya. Nah, saya hanya bisa menjawab dari segi yang kulturalnya ya. Iya. Karena kalau dari segi keyakinan itu urusannya dengan keyakinan yang mencampur-campurkan berbagai keyakinan ya. Iya. Dekat-dekat dia dengan agnotisme. Agnotisme itu kan agama yang nerima Zoroaster, nerima apa namanya? Ya, Majusi, nerima juga bagian dari Kristen, sebagiannya Ortodok terima juga. Ya. Gabung jadi satu, jadilah agnostik. Gitu. Nah, cuman kalau yang ini, yang apa namanya? Kultural. Pak. Yang tadi apa tadi? Sinkretisme itu sering juga dipakai sebagai strategi ya, sebagai strategi sinkretisme tadi itu, strategi. Jadi saya punya musuh, untuk ngalahin musuh itu udahlah satukan aja perbedaan kita itu. Oh ya. Nah sehingga menerima perbedaan itu sebagai satu yang apa namanya tidak mengganggu kita gitu ya. Walaupun keyakinan kita berbeda-beda ini, yang penting kita bersama-sama melawan musuh itu. Jadi dalam hal tertentu juga sering sinkretisme itu digunakan sebagai strategi untuk ini, untuk perlawanan. Makanya munculnya kan di ini ya, di punk misalnya. Yeah. Nah, hanya itu yang bisa saya jawab ya terkait dengan itu. Berhubungan dengan kode ganda nggak Pak? Atau sinkretisme sama dengan kode ganda soalnya? Ya kalau kode ganda kan hanya menggabungkan dua kode ya. Oke. Ya. Memang istilah multiple code ya, kode jamak itu jarang masih belum banyak digunakan itu. Tapi kalau kita melihat sinkretisme yang trikultural itu sepertinya kan banyak kode yang di itu. Nggak usah jauh-jauh lah, punk itu kan tadi udah dijelaskan ya. Punk itu kode-kode apapun, simbol-simbol apapun dipakai. Sehingga mengakibatkan makna dari masing-masing simbol itu menjadi netral ya. Menjadi apa namanya itu, menjadi nggak ada gitu ya. Karena langsung dinegasi oleh simbol yang lain. Jadi saling meniadakan dia tuh. Rambut mohawk dengan peniti itu aneh tuh Pak. Atau dari tradisi Indian misalnya kan, Native American, satu lagi dari produk desain modern kan. Desain modern ya. Dan fashion kan gitu. Iya. Oke. Gitu Pak Afif. Siap. Nah. Nggak ada lagi? Nggak ada Pak? Oke. Ya. Oke. Sepertinya tidak ada lagi yang menjawab. Ini topiknya berat di tengah sore yang mendung gitu Pak ya. Ya, jadi kemudian mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak manfaat karena ya yang kami rasakan seperti itu di studio Culture Hub. Saya ucapkan terima kasih Pak Asaf. Juga terima kasih kepada Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan selalu berbahagia. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.